Mahameru. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Mahameru! Semua berbeda. Lu gak boleh pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pangestu dari kelompok Grismith. Saya akan membahas suatu film yang sangat populer pada tahun 2012, yaitu film 5 cm. Karena film ini banyak yang termotivasi untuk naik gunung, termasuk saya sendiri. Film ini dibintangi oleh sejumlah artis besar seperti Herjunot Ali, Pevita Pearce, Denis Margolais, Nuril, dan Igor Saikoji. Karena sudah tidak sabar ingin bermain segera masa-masa SMA, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film kita dikenalkan dengan 5 orang sahabat yang memiliki keunikan. Di awal film kita diperkenalkan dengan masing-masing. Yang pertama Ariel Bang, tetapi takut sama cewek. Yang kedua Ian, sama seperti teman yang bernama Coki. Lai hobi mainkan bermain dan game, dan hobi mengoleksi video cangkul-cangkul. Selanjutnya, perkenalkan pacar saya bernama Riani. Gadis cantik ini paling suka dengan kuah Indomie. Saat Kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. 1 terus yang kacang coklat, banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus roti bakarnya 4, strawberry 1, kornet keju. Selanjutnya ada Genta, manusia cool, si paling kerja. dan yang terakhir bukan Zainuddin tapi Safran. Zafran adalah pria yang suka dengan puisi. Anakmu bukan mulai sekarang kamu masih Puisi. Anakmu bukan. Setelah dari warung itu, mereka memutuskan untuk kembali nongkrong di rumah Ril. Dan kebetulan ternyata Safran lagi berjuang untuk mendekati adik sahabatnya itu. Sesampai di rumah adik, Ariel turun untuk menemui mereka. Rumah, adik Ariel turun untuk menemui mereka. Arinda, turun sebentar sayang. Turun. Dia bernama Hayati. Dia namanya Dinda. Itu Safran benar-benar terpesona melihat Dinda, bahkan menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR saat Dinda akan kembali ke kamarnya. Safran benar-benar terpesona melihat Dinda, bahkan Safran menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR saat Dinda akan kembali ke kamarnya. Mereka kemudian melanjutkan malam dengan menongkrong bersama Genta. Genta merasa bosan karena 10 tahun ini mereka begini-begini saja dan tak mempunyai teman. Selain mereka, Genta menyarankan tidak bertemu untuk sementara waktu. Namun, Riani menolak karena tidak ingin berpisah dengan sahabatnya yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Mereka jalani selama 10 tahun. Nggak ketemuan dulu. Ya, gue gak mau. Udah mau gak? Gue cuma nggak mau kita bosen. Aku setuju banget. Gue pengen ngerasain skripsi gue. Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. 3 bulan aja gimana? Iya nih. Di mana? Nah, sorry ya nih gue kayak Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk ketemuan. Tidak ketemu selama 3 bulan ke depan. Tidak boleh telepon atau SMS BBM, pokoknya tidak boleh komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta menyusun rencana di mana mereka akan ketemu dan kemana mereka akan pergi saat pertemuan ini. Malam terakhir kita bareng-bareng berlima. 3 bulan ini lama juga. 1 bulan kemudian, ini satu-satunya mereka yang belum selesai kuliah melakukan bimbingan dosen. Pembimbing dosen mereka jika memutuskan tugasnya 6 tahun, berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Sementara itu Safran mencoba melakukan pendekatan dengan Dinda, dan Safran mencatat berapa banyak Dinda mengucapkan kata ada apa setiap telepon. Banyak Dinda mengucapkan kata ada apa setiap telepon. Selamat sore, Jaman Bapak Arizo. halo Dinda, ini Zafra. Ya Bang Zafran, ada apa? Dinda lagi ngapain? Ada apa? Dinda lagi di mana? Ada apa? Kalau Dinda di kampus gimana? Biasa aja kuliah, Kampusnya gimana? rame, Kalau di kampus nongkrongnya di mana? gak nongkrong. Oh iya, Dinda kalau di kampus duduk kok nggak nongkrong. ampun deh.
Setelah itu Safran mengechat ke temannya yang sedang online hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain karena ragu yang dichat pria atau wanita. Safran orang itu memperkenalkan diri, namun orang itu meminta Safran untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dan ternyata teman Safran adalah sahabatnya sendiri yaitu Riani yang sedang kabut di kantor. Tidak, Riani mulai rindu dengan sahabatnya, bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani kemudian curhat dengan teman kantornya karena dia sudah merasa tidak kuat lagi menahan perasaan selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Namun Riani merasa tidak mungkin dia menyatakan perasaan terlebih dahulu karena dia seorang cewek. Selain berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi, melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, mama Pia bahkan membuat kopi begadang. Sementara Papa yang kagum dengan mempunyai keset nasional kaligrafi yang padahal isinya cangkul-cangkul. Bapaknya juga menjanjikan setelah lulus nanti dia akan membawa Ian ke Mass Center untuk menunjukkan pilihan kisahnya. Sementara Genta di kantor masa kesepian kali tak ada Rian. Dia ketikanya setelah mereka berjanji tidak bertemu dulu kembali. Ian sangat kecewa karena proposalnya tidak diterima oleh kantor yang menjadi objek penelitiannya. Lalu Pak dosen memberikan alamat sebuah kantor yang mungkin bisa membantunya di tempat game. Ali mencoba melampai batasnya dengan bekerja dengan salah satu member di sana, walaupun itu membuat Ariel gemetar. Berhasil menguasai di jalan wanita itu, bahkan menghabiskan waktu bersama. Tapi jangan macam-macam ya Pak. Tapi jangan macam-macam ya Pak. Kembali ke Ian yang lagi-lagi kuesionernya tidak diisi semua karena pemimpin kantor tidak akan mengisinya kalau tidak ada uang. Itu bekerja dan ternyata pria itu bekerja di bagian IM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melalui kuesioner, hari ini pria tersebut mengisi sebuah kuesioner yang singkat cerita akhirnya sudah mendapatkan jadwal untuk sidang skripsi dan tiba waktunya mereka untuk bertemu kembali. Singkat cerita, akhirnya Ian sudah mendapatkan jadwal untuk sidang skripsi dan tiba waktunya mereka untuk bertemu kembali. Mereka bersama berkumpul di stasiun sana. Tak hanya mereka sahabat saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut melihat. Dinda sangat menjadi halo-halo saat kereta mulai. Halo Bang Zafran, ada apa Bang? Saat kereta mulai berangkat, Ian juga belum terlihat. Lalu Genta dan Safran menyuruh mereka untuk menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian di atas kereta. Mereka semua penasaran akan pergi kemana, tapi Genta masih merahasiakan itu semua. Lalu Ian seolah-olah menjatuhkan surat sidangnya untuk memberitahu teman-teman bahwa dia akan segera lulus. Setelah perjalanan yang sepanjang, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang. Petualangan mereka ternyata mereka menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yaitu di Pulau Jawa, yaitu Mahameru. Itu ucapannya Mahameru. Gua datar puncak itu kita semua di sini mulai mendaki tertinggi Jawa tersebut. Mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Jawa tersebut. Karena sudah mulai dewasa dan ada yang menonjol, Dinda menyatakan tujuan dari kakaknya jika suatu saat dia memiliki perasaan yang sama dengan Safran, dan tentu saja Ariel tidak melarangnya. Saat Genta dan Riani menikmati pemandangan di depan mereka sambil bermesra, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Saat dia memiliki perasaan yang sama dengan Safran, dan tentu saja Ariel tidak melarangnya. Saat Genta dan Riani menikmati pemandangan di depan mereka sambil bermesraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Mereka kemudian melanjutkan pendakian hingga akhirnya Safran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranukumbolo. Saat istirahat, ia memancing Genta. Ian berkata jika dia naksir seorang tempat yang indah ini, maka dia akan langsung menembak cewek itu. Lalu Ian menghampiri Riani, yang kemudian Riani juga curhat di mana saat cewek menyukai seseorang, cewek tidak dapat menyatakan, tapi Ian bilang Riani kuno.
Melihat Ian bilang, Riani punya. Melihat tanjakan yang sangat ekstrim, Genta mengatakan bahwa tanjakan itu dinamakan tanjakan cinta. Karena saat mendaki tanjakan tersebut, jika kita membiarkan wanita yang kita cintai nantinya akan terwujud dengan syarat selama mendaki ke tanjakan itu tidak boleh melihat ke bawah. Tidak boleh melihat ke bawah. Din, doain Bang Zafran ya. Kita nggak boleh nengok ke bawah. Dan Ian saling menyalahkan karena terlanjur sudah melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta yang buat mimpi mereka karena di tengah perjalanan. Mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Gunung Semir masih aktif karena kekurangan persediaan air. Mereka minta persediaan air pendaki lain sambil menanyakan apakah aman bila terus mendaki karena mereka dihujani debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka bisa melanjutkan pendakian ke puncak. Saat malam hari, Genta minta semuanya untuk meninggalkan semuanya barang di tenda sebelum mereka melanjutkan pendakian karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas tengah malam juga. Mereka semua melanjutkan pendakian sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mendengar apa-apa jika batu yang jatuh dari atas mereka juga tidak boleh terlalu istirahat karena kena Takutnya terkena hipotermia saat perjalanan. Ariel ternyata tidak kuat dengan suhu di sana yang hampir mencapai 0 derajat. Lalu merasa semua untuk Ariel membuatnya tetap hangat. Pagi harinya matahari sudah mulai terbit. Begitupun trek yang akan melalui juga bertambah ekstrim. Maka break sebentar sambil menikmati pemandangan samudra di atas awan. Sekali terbitnya matahari 17 Agustus, Genta menyemangati temannya karena sebentar lagi mereka akan berada di puncak Mahameru. Namun sayang tak lama kemudian ada beberapa batu yang jatuh kena mereka. Tapi Ian, Ariel dan Dinda terkena batu yang menggelinding. Beruntung Ariel dan Dinda tidak mengalami luka cukup serius, namun ia tidak tersadarkan diri. Tapi Ian, Ariel dan Dinda terkena batu yang menggelinding. Ia tak sadarkan diri. Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup Dinda serius. tidak Namun, Ian tidak serius, namun ia tidak sadarkan diri. Mereka berusaha memberikan pertolongan tapi tetap saya tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tidak menahan tangis-tangi, mengira bahwa ia telah beberapa lagi puncak tertinggi Jawa. Dengan tekad yang kuat dan tak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia, kembali menuju puncak dan akhirnya satu persatu mereka mengucapkan betapa cintanya mereka kepada tanah air ini. Tanpa mereka lahir tempat berpijak tempat nantinya dan kembali lagi ke tanah air tercinta. persatu mereka mengucapkan betapa cintanya mereka kepada tanah air ini, tempat mereka lahir, Kembali berpijak, ke tempat yang nanti kembali lagi ke tanah air tercinta. tercinta. Saat mereka pulang, mereka singgah kembali ke Ranukumbolo. Saat mereka pulang, mereka singgah kembali ke Ranukumbolo untuk menikmati bagaimana rasanya mandi di sana. Memutuskan untuk camp satu malam di Ranukumbolo. Malam harinya, Ian bercerita bahwa dia tidak akan ke masjid melanjutkan kuliahnya karena dia lebih mencintai negeri ini. Setelah semuanya kembali ke tenda, tersisa Genta dan Riani di luar. Di sini Genta mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia tahan. Namun setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta melainkan Zafran. Andai mata mau andai Zafran Dinda belum tidur pun Zafran dan Dinda tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Dinda juga tertanya menaruh perasaan kepada Genta, sementara Zafran akan terkutuk hatinya mendengar kalau Riani selama ini menaruh perasaan kepadanya. Singkat
Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjana setelah berhenti selama 6 tahun. Genta yang bisa Nokiti canggih kini membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang diketahui takut sama wanita kini mendahului mereka semua menikahi wanita yang dikenalnya. Saat ngegame beberapa tahun kemudian, Riani dan Safran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang Safran Junior. Begitu juga dengan Ian yang memiliki wanita yang didolakan yaitu Happy. Salma masih mendekati Dinda dan film pun berakhir. Saya film ini merupakan salah satu film yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Film ini berperan penting dalam menghidupkan kembali jiwa-jiwa petualang mendaki di Indonesia, karena film ini juga Gunung Mahameru makin banyak yang dikenal atau bahkan menjadi gunung terpopuler di kalangan pendaki. Adapun pesan kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu jauh mencari pasangan, kalau ada teman tinggal sikat guys. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.